Assalamualaikum guys, selamat datang di channel YouTube aku. Pasti kalian saat ini sedang belajar PJOK kan? Semoga soal-soal PJOK yang ada di video ini keluar di ulangan kalian juga ya. FYI, soal-soal tersebut adalah soal yang saya dapatkan waktu sumatif kemarin guys. Kita mulai belajarnya ya. Soal pertama, pada umumnya sikap awal pada senam irama adalah pilihannya ada di bawah ini ya guys. Jawabanmu. Soal kedua, dalam melakukan senam irama secara beregu harus mengutamakan A. Teknik gerakan, B. Kekompakan gerakan, C. Kelincahan gerakan, D. Kecepatan gerakan. Jawabanmu. Soal ketiga, gerakan yang diiringi oleh irama yang dilakukan dengan berkesinambungan adalah senam A. Ritmik, B. Senam ketangkasan, C. Senam lantai, D. Senam alat. Jawabanmu. Soal keempat, dalam senam irama, gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak terputus-putus dinamakan A. Ritmik, B. Fleksibilitas, C. Tekanan, D. Kontinuitas. Jawabanmu. Soal kelima, setiap gerakan senam irama sangat memperhatikan A. Keindahan gerak, B. Kecepatan gerak, C. Kekuatan otot, D. Keberanian. Jawabanmu. Soal keenam, pernafasan yang dilakukan waktu renang di dalam air yaitu pernafasan A. Perut, B. Paru-paru, C. Mulut, D. Hidung. Jawabanmu. Soal ketujuh, dalam olahraga renang untuk melatih gerakan kaki, teman kita dapat memegang A. Kedua kaki dari belakang, B. Kedua kaki dari samping, C. Kedua tangan dari samping, D. Kedua tangan dari depan. Jawabanmu. Soal ke-8, tujuan melakukan pemanasan sebelum berenang adalah A. Mempermudah gerakan, B. Menghindari kejang otot, C. Mengatasi rasa dingin, D. Memperlancar pernafasan. Jawabanmu. Soal ke-9, latihan gerakan lengan pada renang gaya bebas secara berpasangan dengan teman dilakukan dengan cara A. Memegang kedua tangan teman yang berlatih, B. Memegang punggung teman yang berlatih, C. Memegang kedua pergelangan kaki teman yang berlatih, D. Memegang perut teman yang berlatih. Jawabanmu. Soal ke-10, berlari-lari di sekitar kolam dapat A. Mengganggu pemakai kolam renang, B. Mengakibatkan kecelakaan, C. Menjadi tontonan orang lain, D. Mengakibatkan kekacauan. Jawabanmu. Soal ke-11, kemampuan daya tahan tubuh melakukan aktivitas dalam jangka waktu lama tanpa mengalami kelelahan selama aktivitas adalah pengertian dari A. Daya tahan, B. Kekuatan, C. Kebugaran, D. Latihan. Jawabanmu. Soal ke-12, Afif rutin berlari jogging di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan aktivitas ini, maka anak tersebut memiliki daya tahan tubuh kuat, akan A. mudah terkena penyakit, B. tidak mudah lelah, C. malas belajar, D. susah tidur. Jawabanmu. Soal ke-13, latihan kekuatan otot lengan dapat dilakukan dengan A. Back up, B. Sit up, C. Push up, D. Lompat tali. Jawabanmu. Soal ke-14, bentuk latihan yang dapat digunakan untuk latihan daya tahan adalah A. Push up, B. Back up, C. Sit up, D. Gerobak dorong. Jawabanmu. Soal ke-15, lompat tali perorangan dilakukan dengan posisi badan A. Membungkuk, B. Condong ke depan, C. Condong ke belakang, D. Tegak. Jawabanmu.
Soal ke-16. Kesehatan alat reproduksi merupakan tanggung jawab A. Orang tua, B. Dokter, C. Guru, D. Diri sendiri. Jawabanmu? Soal ke-17. Salah satu manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi adalah A. Mencegah diabetes, B. Menghilangkan bau tidak sedap di alat reproduksi, C. Alat reproduksi tidak nyaman, D. Membuat keasaman alat reproduksi. Jawabanmu? Soal ke-18. Yang termasuk penyakit menular berikut ini adalah A. Diare, B. stroke, C. sariawan, D. sakit gigi. Jawabanmu? Soal ke-19. Akibat memakan jajanan sembarangan dapat mengakibatkan penyakit A. Kepala, B. perut, C. dada, D. kaki. Jawabanmu? Soal ke-20. Tujuan fogging adalah A. Pekarangan bersih, B. Membunuh nyamuk, C. Badan jadi sehat, D. Supaya tumbuhan subur. Jawabanmu? Soal ke-21. Made jalan di tempat mengikuti irama hitungan. Kedua tangan Made titik secara bergantian. Jawabanmu? Soal ke-22. Supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan air merupakan tujuan dari. Jawabanmu? Soal ke-23. Posisi kaki pada gerakan meluncur adalah. Jawabanmu? Soal ke-24. Latihan backup adalah latihan untuk kekuatan otot. Jawabanmu? Soal ke-25. Lompat tali dalam waktu lama dapat melatih. Jawabanmu? Soal ke-26. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh. Jawabanmu? Soal ke-27. Sebutkan macam-macam variasi pola gerak ayunan lengan. Jawabanmu? Soal ke-28. Sebutkan 3 contoh pengenalan air untuk gerakan lengan. Jawabanmu? Soal ke-29. Sebutkan contoh penyakit menular. Jawabanmu? Soal ke-30. Contoh penyakit tidak menular adalah. Jawabanmu? Nah, itu tadi beberapa soal sumatif PJOK kelas 4 ya guys. Semoga bisa membantu di sumatif PJOK kalian ya. Bye.